Halo Genius, kembali lagi bersama kakak di rumah belajar Genio. Kali ini kita akan bersama-sama membahas latihan penilaian akhir tahun IPA kelas 7 Kurikulum Merdeka. Apakah Genius semua sudah siap? Kalau sudah, mari kita langsung membahas soal nomor 1. Soal nomor 1. Klasifikasi makhluk hidup dilakukan dengan tujuan A. Memilih makhluk hidup yang dapat dimakan, B. Memberikan nama pada setiap makhluk hidup, C. Mengetahui kemungkinan masa hidup makhluk hidup, D. Mempermudah mengetahui karakteristik makhluk hidup. Genius, yuk kita ingat bahwa klasifikasi sama dengan pengelompokan ya. Kira-kira nih kalau Genius sedang mengelompokkan sesuatu, Genius akan melihat apanya? Biasanya kita akan melihat perbedaan dan persamaan yang dimiliki oleh sesuatu tersebut. Agar apa? Agar kita bisa dengan mudah mengelompokkan berdasarkan karakteristik atau sifat yang dimilikinya. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah D. Mempermudah mengetahui karakteristik makhluk hidup. Lanjut di nomor 2. Taksonomi merupakan sistem pengelompokan yang didasarkan pada A. Persamaan karakteristik, B. Daya tahan tubuh, C. Sistem acak, dan D. Kebutuhan manusia. Nah, taksonomi atau sistem klasifikasi pengelompokan akan berdasarkan apa? Sesuai penjelasan sebelumnya, maka akan didasarkan dengan persamaan atau perbedaan karakteristik. Maka jawaban yang tepat adalah A. Persamaan karakteristik. Kita lanjut dalam taksonomi. Makhluk hidup disusun dalam beberapa takson. Berikut merupakan urutan takson dari anggota yang paling banyak. Adalah A. Spesies, genus, ordo, famili, kelas, filum, kingdom. B. Spesies, genus, famili, ordo, kelas, filum, dan kingdom. C. Kingdom, filum, kelas, ordo, familia, genus, spesies. Atau D. Kingdom, filum, ordo, kelas, famili, genus, dan spesies. Nah, Genius semua, kita ingat-ingat dulu yuk. Di sini pertanyaannya adalah mencari anggota yang paling banyak. Nah, jangan lupa nih Genius, semakin tinggi maka perbedaan dan persamaan yang dimiliki adalah semakin banyak, sedangkan persamaannya akan semakin dikit. Selain itu, anggotanya juga semakin banyak. Nah, sekarang kita lihat dulu nih siapa ya urutan takson yang paling tinggi. Urutan takson yang paling tinggi adalah kingdom. Nah, berarti yang jawaban yang A dan yang B ini jelas salah karena ini urutan paling bawah. Nah, kita akan lihat C atau D ya. Genius cukup mengingat kata fages. Kingdom, family, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Maka jawaban yang tepat adalah C. Kingdom, filum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Kita lanjut nomor 4. Semakin tinggi tingkatan takson, maka akan menunjukkan A. Jumlah anggota yang semakin sedikit, B. Jumlah anggota yang stagnan, C. Perbedaan yang semakin banyak, atau D. Persamaan yang semakin banyak. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, semakin tinggi, maka yang akan banyak apa? Yang akan bertambah banyak adalah perbedaan dan jumlah anggotanya. Maka jawabannya tepat adalah C. Perbedaan yang semakin banyak. Selanjutnya nomor 5. Penamaan spesies di dunia internasional menggunakan kaidah A. Sistem determinasi, B. Binomial nomenklatur, C. Hukum Mendel, D. Ekologi.
Nah, secara internasional kita menggunakan satu kaidah ya yang sudah disetujui oleh internasional, yaitu binomial nomenklatur. Jawabannya tepat B, binomial nomenklatur. Selanjutnya nomor 6. Berikut penamaan spesies yang sesuai dengan kaidah binomial nomenklatur adalah. Nah, kita lihat ya kaidah-kaidahnya. Yang pertama terdiri dari dua kata. Kata pertama disebut sebagai penunjuk genus. Kemudian kata yang kedua adalah penunjuk spesies. Kemudian ada tata cara lagi nih. Kata pertama itu genus, kata kedua itu spesies. Nah, kita lihat kaidah yang selanjutnya adalah cara penulisannya. Yang pertama, untuk kata yang awal, kata pertama diawali dengan huruf kapital, sedangkan huruf kedua tidak diawali huruf kapital. Kemudian harus dicetak miring atau di italik dalam setiap kata, atau bisa digaris lurus untuk setiap kata. Kita lihat jawaban yang A, ini masih kurang tepat ya, karena M-nya kapital. Kemudian yang B, wah ini tepat sekali. Sudah cetak miring, kemudian penunjuk spesies tidak kapital. Yang C, apakah ini benar? Ini kurang tepat, meskipun kapitalnya sudah benar, tetapi garis bawahnya tidak diputus atau digabung satu. Kemudian yang D, benar atau salah nih? Garisnya sudah benar, tetapi kapitalnya masih salah. Jadi jawaban yang tepat adalah B, Solanum tuberosum. Selanjutnya nomor 7. Nama ilmiah kentang adalah Solanum tuberosum dan nama ilmiah leuka atau sering digunakan untuk lalap adalah Solanum nigrum. Kedua tumbuhan ini A, spesiesnya sama, genusnya berbeda. B, genusnya sama, spesiesnya berbeda. C, familinya sama, genusnya berbeda. D, berbeda spesies maupun genusnya. Nah, kita lihat bahwa di sini persamaannya terletak pada kata pertama, Solanum, penunjuk genus, maka yang sama adalah genusnya. Kemudian karena kata kedua berbeda, maka menunjukkan spesies yang berbeda. Jawaban yang tepat adalah B, genusnya sama, spesiesnya berbeda. Selanjutnya nomor 8. Euglena kurang cocok jika hanya dimasukkan ke dalam animalia, karena Euglena juga memiliki ciri yang dimiliki oleh plantae, yaitu A, autotrof, B, heterotrof, C, soliter, D, konsumen. Nah, kita lihat dulu ya gambar Euglena seperti apa. Nah, dari gambar pasti kalian sudah bisa menebak nih mengapa dia dimasukkan ke dalam plantae. Alasannya karena dia memiliki kloroplas atau zat untuk berfotosintesis, membuat makanan sendiri. Sehingga Euglena dimasukkan ke dalam plantae karena bersifat autotrof, yaitu bisa membuat makanan sendiri. Jawaban yang tepat A. Nomor 9. Berikut yang tidak termasuk dalam klasifikasi 5 kingdom adalah A, Monera, B, Plantae, C, Animalia, D, virus. Kita ingat terlebih dahulu nih klasifikasi 5 kingdom terdiri dari apa saja ya. Nah, ini kakak sudah ada gambarnya. Kita mulai dari gambar tumbuhan nih, masuk ke kingdom apa? Plantae, kemudian ada Animalia, kemudian ada fungi, selanjutnya ada Monera, dan yang terakhir ada Protista. Maka mana nih yang tidak termasuk 5 kingdom? Yaitu D, virus. Selanjutnya nomor 10. Kelompok hewan invertebrate yang memiliki tubuh bercangkang dan lunak termasuk filum Aporifera, B, Arthropoda, C, Mollusca, D, Echinodermata. Kita mau lihat dulu ya klasifikasi atau pengelompokan invertebrate. Invertebrate itu adalah makhluk hidup yang tidak memiliki tulang belakang, without backbone. Ada apa saja? Yang pertama ada Porifera, Cnidaria, Annelida, Mollusca, Platyhelminthes, kemudian ada Arthropoda yang punya banyak kelompok, selanjutnya ada Echinodermata. Nah, di Arthropoda ada siapa saja? Ada Arachnida, ada Insecta,
ada Myriapoda, dan ada Crustacea. Nah, kira-kira yang tubuhnya bercangkang dan lunak yang mana ya? Hewan invertebrate yang bertubuh bercangkang dan lunak adalah moluska yang terdiri dari cumi-cumi, kemudian ada siput, ada keong. Itu adalah kelompok invertebrate. Maka jawaban yang tepat adalah C, moluska. Nomor 11. Organisme yang ditunjukkan oleh gambar berikut termasuk dalam kingdom A. Monera, orangutan. B. Plankton, bukan. C. Protista, atau D. Animalia. Nah, ini gambar apa ya? Ini merupakan gambar paramecium ya. Jawaban yang paling tepat adalah C. Kelompok Protista. Paramecium tergolong dalam kelompok Protista. Nomor 12. Saprolegnia sp merupakan protista yang mirip jamur. Protista ini sering dijumpai menempel pada tubuh ikan yang berperan sebagai A. Pembersih tubuh ikan, B. Penangkal musuh, C. Penunjuk arah datangnya makanan, atau D. Parasit pada ikan. Ini merupakan penampakan ikan yang sudah ditempeli oleh Saprolegnia sp. Wah, kira-kira jadi apa ya ikannya? Terlihat sudah membusuk ya teman-teman, karena Saprolegnia ini akan berperan sebagai parasit pada tubuh ikan. Jawaban yang tepat D, parasit pada ikan. Selanjutnya, nomor 13. Saat berkunjung ke Kebun Raya Bogor, Ben melihat tumbuhan putri malu yang menguncup akibat tidak sengaja tersentuh oleh sepatu Ben. Ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh tumbuhan tersebut adalah A. Iritabilitas, B. Adaptasi, C. Memerlukan nutrisi, D. Bergerak. Wah, mana ya jawabannya tepat? Di sini menguncup akibat tidak sengaja tersentuh, maka menunjukkan bahwa putri malu bersifat atau memiliki ciri-ciri A. Iritabilitas. Apa sih iritabilitas? Peka terhadap kerangsangan. Nomor 14. Aktivitas makhluk hidup di bawah ini yang menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup dapat beradaptasi. Nah, adaptasi artinya apa? Bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. A. Kupu-kupu menghisap nektar. B. Tumbuhan hijau melakukan fotosintesis. C. Beruang melakukan hibernasi saat musim dingin. D. Sapi menghasilkan karbon dioksida. A. Merupakan ciri memerlukan nutrisi. B. Juga memerlukan nutrisi. C. Ini merupakan adaptasi. D. Itu adalah mengeluarkan zat sisa atau berekskresi. Jawaban yang tepat berarti C. Beruang melakukan hibernasi saat musim dingin. Nomor 15. Berbuahnya tanaman mangga dan batangnya yang membesar menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup. A. Tumbuh dan berkembang, B. Adaptasi, C. Berkembang biak, D. Iritabilitas. Nah, kalau buah mangga itu berbuah kemudian batangnya membesar, kira-kira ciri apa ya? Ciri-ciri A. Dia tumbuh dan berkembang. Nomor 16. Kesatuan antara komponen biotik dan abiotik yang mempunyai fungsional tertentu disebut A. Ekologi, B. Ekosistem, C. Populasi, D. Komunitas. Definisi di atas paling tepat merujuk pada B. Ekosistem. 17. Ketam dan anemon laut menunjukkan pola interaksi berupa A. Saling merugikan, B. Saling menguntungkan, C. Bersaing memperebutkan mangsa, D. Satu diuntungkan dan yang lain dirugikan. Wah, genial semua. Ada yang pernah melihat interaksi ketam dan anemon laut? Kalau ada yang belum, kakak akan tunjukkan gambarnya. Berikut merupakan tampilan ataupun interaksi dari ketam dan anemon ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa mereka itu akan saling menguntungkan. Kenapa? Karena anemon akan melindungi ketam dari serangan musuh dengan sengatnya. Sedangkan ketam akan mempermudah anemon untuk mendapatkan makanan. Maka jawaban yang tepat adalah B. Saling menguntungkan. 18. Berikut ini yang merupakan komponen abiotik sebuah ekosistem sawah adalah A. Air, rumput, serangga, dan tanah, B. Sapi, tikus, padi, dan pohon pisang, C. Tanah, air, udara, dan bebatuan, D. Udara, air, lumpur, dan padi.
Komponen abiotik berarti komponen yang tidak hidup atau makhluk tidak hidup, benda mati. Maka mana nih yang termasuk benda mati tanpa ada benda hidupnya ya? Jawaban yang tepat adalah C. Tanah, air, udara, dan bebatuan. Nomor 19. Setiap organisme di ekosistem mendapatkan energi melalui proses A. Rantai makanan, B. Interaksi, C. Kompetisi, D. Fotosintesis. Nah, setiap organisme ini akan mendapatkan melalui rantai makanan ya, peristiwa makan dan dimakan. Selanjutnya nomor 20. Organisme yang berperan sebagai konsumen primer dalam sebuah rantai makanan merupakan kelompok. Nah, konsumen primer berarti konsumen atau makhluk hidup yang langsung memakan produsen. Produsen berupa tumbuhan hijau. Maka A. Predator, B. Karnivora, C. Omnivora, atau D. Herbivora. Sudah ketahuan nih jawabannya. Jawabannya adalah herbivora ya, hewan pemakan tumbuhan. Nomor 21. Rantai makanan yang terbentuk pada jari-jari makanan. Pada gambar berjumlah berapa banyak rantai makanan yang akan terbentuk pada sebuah jari-jari makanan. Nah, ini jaring-jari makanannya. Bagaimana cara menghitungnya? Kita bisa lihat dari produsen. Kita hitung ya, rumput, tikus, ular, elang, 1. Kemudian rumput, tikus, kelinci, elang. 2. Rumput, kelinci, elang. 3. Rumput, belalang, elang. 4. Rumput, belalang, kadal, dan elang. 5. Berarti di sini ada 5 rantai makanan. Tips cepat dari kakak, kalian bisa menghitung jumlah panah yang mengarah pada predator utama. Jadi kalau predatornya hanya 1, kalian bisa hitung ini ya. Berarti jawabannya yang tepat adalah yang B, 5. Selanjutnya nomor 22. Pada rantai makanan berikut, apabila populasi tikus menurun akibat adanya penggunaan pestisida berlebihan, maka akan terjadi A. Penurunan populasi padi, B. Penurunan populasi ular, C. Kenaikan populasi elang, D. Tidak ada perubahan jumlah organisme. Nah, di sini tikusnya mengalami penurunan, populasinya mengalami penurunan. Kita coret terlebih dahulu. Maka siapa nih yang akan paling berdampak? Kalau dari sini, maka kemungkinan rumput akan bertambah ya, akan naik, kenaikan. Karena apa? Pemangsanya berkurang. Sedangkan di sini ular adalah pemangsa utama dari tikus. Maka populasi ular akan menurun. Maka jawaban yang tepat adalah B. Penurunan populasi ular. Nomor 23. Dalam piramida makanan yang menunjukkan komposisi biomasa antar komponen, organisme yang mungkin berada pada tropik 1 dan 4 adalah, nah ini trofiknya ya, A. Rumput dan kambing, B. Tikus dan ular, C. Elang dan rumput, D. Rumput dan elang. Jawabannya adalah rumput dan elang. Wah, kenapa nih kak? Karena trofik pertama adalah makhluk hidup yang memiliki biomasa terbesar, yaitu produsen. Atau biasanya adalah tumbuhan hijau. Kemudian kedua adalah konsumen 1. Ini konsumen 2 dan yang ini adalah konsumen puncak atau predator. Jadi piramida yang paling bawah ditempati oleh produsen atau tumbuhan hijau. Selanjutnya 24. Perhatikan rantai makanan berikut. Fitoplankton dimakan udang kecil, dimakan ikan kecil dan ikan kakap. Rantai makanan di atas terdapat pada A. Kolam, B. Sawah, C. Danau, D. Laut. Karena ada fitoplankton pasti terjadi di D. Laut. Nomor 25. Kumpulan beberapa semut dalam suatu ekosistem tertentu disebut A. Populasi, B. Individu, C. Komunitas, D. Bioma. Karena di sini ada beberapa semut, berarti hanya sejenis. Menunjukkan komponen yang mana? Yaitu A. Populasi, kumpulan dari individu-individu yang sejenis. Selanjutnya nomor 26. Nomor 26.
Satuan makhluk hidup dalam sebuah ekosistem yang ditunjukkan oleh gambar berikut adalah, wah, ini ya, ada kelompok jerapah, ada kelompok banteng, ada burung unta, ada singa, ada rusa. Kira-kira ini termasuk satuan apa ya? A. Populasi, B. Komunitas, C. Individu, atau D. Bioma. Jerapah kita sebut sebagai populasi. Kemudian ini juga populasi. Ini juga ada populasi. Ini ada individu. Nah, kumpulan perbedaan ini kita sebut sebagai siapa? Kita sebut sebagai komunitas. Selanjutnya nomor 27. Saat ini musim penghujan seringkali terjadi. Peristiwa hujan dalam siklus hidrologi disebut sebagai A. Kondensasi, B. Presipitasi, C. Evaporasi, D. Transpirasi. Kita ingat-ingat dulu yuk siklusnya. Nah, ini merupakan siklus hidrologi atau siklus pembentukan air. Yang pertama adalah ada penguapan atau evaporasi. Penguapan dari tumbuhan, transpirasi. Kemudian membentuk awan, kondensasi. Dan yang terakhir, turunnya air disebut sebagai presipitasi atau kita kenal sebagai peristiwa hujan. Maka jawaban yang tepat adalah B. Presipitasi. 28. Pada siklus nitrogen bebas dari udara dapat masuk ke tanah oleh bakteri tertentu melalui proses A. Fiksasi, B. Amonifikasi, C. Nitrifikasi, D. Denitrifikasi. Jawabannya tepat adalah C. Nomor 28. Pada siklus nitrogen bebas dari udara dapat masuk ke tanah oleh bakteri tertentu melalui proses A. Fiksasi, B. Amonifikasi, C. Nitrifikasi, D. Denitrifikasi. Jawabannya tepat adalah proses apa? A. Proses fiksasi. Kita lanjut nomor 29. Kegiatan penggunaan pestisida yang berlebihan akan berdampak langsung pada keseimbangan ekosistem. Di antaranya A. Hilangnya tanaman yang berada di sekitar, B. Hilangnya hama tanaman yang mengganggu, C. Persediaan makanan hewan berkurang, D. Punahnya satwa yang langka. Kira-kira mana nih jawaban yang tepat? Nah, jawaban yang tepat adalah yang A. Hilangnya tanaman yang berada di sekitar. Karena penggunaan pestisida yang berlebihan akan membuat tanaman-tanaman yang seharusnya tidak mengkonsumsi pestisida menjadi mengkonsumsi, sehingga membuat dia tidak bisa tumbuh. Selanjutnya nomor 30. Di daerah perkotaan banyak sekali asap kendaraan bermotor yang mengganggu dan mengakibatkan polusi udara. Selain itu, juga akan mengakibatkan A. Peningkatan kualitas air, B. Kualitas oksigen meningkat, C. Jumlah karbon dioksida menurun, D. Terjadinya hujan asam. Yang A tentu jawabannya salah. B dan C juga salah. Maka jawabannya tepat adalah terjadinya hujan asam. Nomor 31. Taman Nasional Ujung Kulon sebagai tempat pelestarian badak bercula 1 merupakan jenis konservasi A. In situ, B. Ex situ, C. Konservatif, atau D. Alami. Taman Nasional Ujung Kulon merupakan jenis konservasi in situ ya. A. Karena Taman Nasional Ujung Kulon merupakan habitat asli dari badak bercula 1. Selanjutnya nomor 32. Di bawah ini yang bukan usaha pemerintah untuk melestarikan keanekaragaman hayati, yaitu A. Memperbarui fasilitas pelestarian di Taman Nasional, B. Menjaga cagar alam dari perburuan liar, C. Melestarikan satwa langka, D. Memberikan kebebasan dalam berburu. Wah, kita bisa langsung tahu ya jawabannya. Jawabannya adalah yang D. Memberikan kebebasan dalam berburu, maka akan meningkatkan peluang satwa yang langka menjadi punah. Nomor 33. Berdasarkan sabuk asteroid sebagai pembatas, maka planet dibedakan menjadi planet dalam dan planet luar. Berikut ini yang merupakan planet luar adalah A. Merkurius, B. Mars, C. Saturnus, D. Bumi. Wah, kita mau kenalan nih sama jenis-jenis atau kelompok planet pada tata surya kita. Ada apa saja ya? Nah, ini gambarnya. Ketika planet-planet berada di dalam sabuk asteroid, maka dia disebut sebagai planet dalam.
Sedangkan apabila berada di luar, kita sebut sebagai planet luar. Berarti ada siapa saja nih planet dalam? Mars, Bumi, Venus, Merkurius. Sedangkan planet luar ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Maka jawabannya tepat adalah yang C, Saturnus. 34. Planet kerdil yang memiliki jarak sangat jauh terhadap matahari dan berukuran kecil sehingga tidak lagi dianggap planet adalah A. Ceres, B. Merkurius, C. Pluto, dan D. Haumea. Nah, pasti teman-teman sudah bisa menebak nih. Jawabannya adalah C. Pluto. Pluto sempat masuk dalam kategori planet ya. Namun karena ukurannya sangat kecil dan orbitnya sangat jauh dari matahari, maka Pluto dikategorikan sebagai planet kerdil. 35. Perhatikan ciri-ciri planet berikut. 1. Memiliki ukuran yang lebih kecil dari bumi. 2. Lapisan atmosfer yang dimiliki tipis. 3. Memiliki 2 satelit yaitu Deimos dan Phobos. 4. Mendapat julukan planet merah. Berdasarkan ciri-ciri di atas, planet yang dimaksud adalah A. Venus, B. Merkurius, C. Mars, D. Neptunus. Nah, di sini kita lihat nih, ada 2 satelit yang terkenal dan julukannya planet merah. Maka di sini siapa nih yang punya satelit Deimos dan Phobos? Jawabannya yang tepat adalah C. Mars, si planet merah. Selanjutnya, nomor 36. Meteoroid merupakan potongan batu yang bergerak di luar angkasa. Saat meteoroid jatuh ke bumi dan tidak terbakar habis, maka akan disebut sebagai A. Meteor, B. Meteoroid, C. Meteorit, atau D. Meteorologi. Nah, ketika meteorit atau potongan batunya masih di luar angkasa, kita sebut meteoroid. Kalau sudah memasuki atmosfer bumi, namun terbakar habis, maka disebut meteor. Sedangkan apabila tidak habis di atmosfer dan sampai ke permukaan bumi, disebut meteorit. Maka jawaban yang tepat adalah C, meteorit. Soal nomor 37. Pergerakan bumi yang mengelilingi matahari dalam satu periode disebut A. Rotasi, B. Revolusi, C. Gerhana matahari, D. Resolusi. Nah, mengelilingi matahari dalam satu periode berarti B. Revolusi. 38. Berikut yang merupakan dampak rotasi bumi adalah A. Terjadinya gerhana matahari, B. Perbedaan musim, C. Perbedaan lamanya siang dan malam tiap daerah, D. Pergantian hari. Apa sih rotasi itu? Rotasi itu perputaran bumi mengelilingi porosnya ya, atau berputar pada porosnya. Maka apa nih yang paling kita rasakan adalah terjadinya siang dan malam ya, atau D. Pergantian hari. 39. Gerhana yang terjadi apabila bayangan bulan bergerak menutupi permukaan bumi adalah A. Gerhana matahari, B. Gerhana bulan, C. Gerhana bintang, D. Gerhana bumi. Nah, bagaimana posisinya Kak? Bulan menutupi permukaan bumi, berarti bulan berada di tengah. Apabila bulan berada di tengah, maka akan terjadi gerhana A. Gerhana matahari. 40. Bagian komet yang berukuran lebih panjang dari bagian komet lainnya. Arah struktur ini selalu menjauhi matahari dikarenakan dorongan yang berasal dari angin dan radiasi matahari. Bagian yang dimaksud adalah A. Inti komet, B. Koma, C. Ekor komet, D. Mantel. Kira-kira mana ya jawabannya tepat? Jawabannya tepat adalah ekor komet, karena struktur ini selalu menjauhi matahari. Jadi ekor komet itu selalu bergerak. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi pembelajaran selanjutnya. Follow juga akun Instagram kami di @rumaHbelajarGenio dan
Kakak Genio. Follow juga akun TikTok kami di @kakakgenio untuk mendapatkan tips and trik cara cepat mengerjakan soal. Sampai jumpa.